Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi wassahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatil liqaumi ya'qilun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, guru semuanya, saya di sini mendapatkan tugas untuk membuat rangkuman resum yang namanya notabene untuk religius. Saya sendiri masih sekiranya membutuhkan banyak sekali pengalaman religius. Saya sendiri merasa kurang pantas. Akan tetapi karena ini sudah menjadi tugas, maka bismillahirrahmanirrahim, saya sebelumnya minta maaf terlebih dahulu. Semoga dengan video ini bisa memberikan kebaikan dan bisa memanfaatkan sesuatu untuk kebaikan, maksudnya memanfaatkan teknologi untuk kebaikan lah, paling kurang lebih seperti itu harapan saya. Karena dengan adanya teknologi semakin berkembang, maka semakin banyak tantangan kita sebagai guru untuk menguatkan karakter anak supaya anak tidak terbawa oleh arus negatif yang dihasilkan oleh media-media yang berbasis pada digitalisasi. Maka dari itu program dari Pak Menteri untuk menggunakan era teknologi digitalisasi dalam istilahnya mengisi untuk kebaikan, saya secara pribadi mendukung. Semoga pergantian dari era kertas menjadi era digitalisasi akan mengalami kebaikan yang sangat luar biasa. Dulu orang sebelum mengenal kertas masih bisa mengenal simbol-simbol saja sudah dinamakan modern. Setelah itu simbol-simbol tersebut ditulis dimanapun berada karena belum ada kertas. Itulah modern pada waktu itu. Kemudian orang mengenal kertas, simbol-simbol tersebut ditulis di kertas, ya, bernama tulisan. Itulah modern saat itu juga. Kemudian setelah itu simbol-simbol tersebut mulai diabadikan dalam digitalisasi. Setelah tadi kertas, kemudian ditulis di digitalisasi atau berupa komputer atau berupa Android atau berupa namanya medan internet, ya. Jadi perubahan era itu sudah pasti. Seperti tadi yang saya katakan, waqtilafil laili wan nahari, pergantian siang dan malam itu sebagai tanda adanya pergantian sesuatu yang harus berganti. Maksudnya teknologi, peradaban semua harus berkembang. Dan kalau menurut saya sendiri tidak ada istilahnya peradaban yang sekarang lebih modern daripada yang dulu, karena itu tidak akan seimbang. Dulu kertas, waktu ada kertas ditemukan, itulah kebutuhan waktu dulu, ya, yang notabene manusianya masih berpikir hanya kemampuannya seperti itu, belum berkembang. Karena setiap pergantian malam hari menjadi siang itu ada hikmah-hikmah, ilmu-ilmu tertentu yang Allah berikan pada kita yang secara
kesadaran kita tidak sadar. Seperti bayi yang kecil kemudian itu besar, itu tidak akan bisa dipahami kesadarannya. Seperti juga ilmu itu berkembang, sudah pasti berkembang tanpa kita sadari. Seperti halnya tadi perubahan itu ya, waktilah filaili wa nahari, disitulah terdapat banyak tanda-tanda bagi orang yang beriman. La yatil qaumi yu'minun, ya, apabila kita mampu menggunakan sesuatu dengan baik karena perubahan yang Allah berikan, itu tergolonglah kita orang yang beriman. Karena untuk masuk ke surga, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya 2 syaratnya. Kurang lebih 2 kalau saya yang tahu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya pengetahuan lagi, nanti bisa disampaikan di kepada saya alhamdulillah untuk menerima pengetahuan. Yang saya tahu untuk dekat kepada Allah itu hanya 2. Karena makhluk itu sesungguhnya khalaqal aswaja. Khalaqal aswaja itu makhluk itu sesungguhnya butuh 2 variabel ya. Butuh kanan, butuh kiri, butuh atas, butuh bawah, butuh depan, butuh belakang. Karena kalau kita hanya butuh depan saja, tidak akan bijaksana. Kita hanya butuh kanan saja, wah bahaya. Kita hanya butuh atas saja, wah bahaya. Malah justru kita akan berbahaya kalau hanya membutuhkan satu sisi. Makanya nah itu 2 itu apa? Kembali ke 2 hal yang perlu dimiliki manusia supaya dekat dengan Allah. 1, iman. Yang kedua, amal soleh. Ya, seperti itu. Nah, amal soleh banyak nanti akan mungkin nanti akan terjelaskan di video berikutnya. Nah, inilah salah satu iman itu, mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah, mengetahui pergantian siang dan malam. Itu pasti ada hikmahnya, ada ilmunya yang ditambah oleh Allah setiap hari. Kita berdoa, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu secara tidak langsung, secara tidak disadari kita ditambahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mengabulkan suatu doa yang tidak baik. Atau menambah ilmu itu baik, maka akan dikabulkan, pasti akan dikabulkan. Jadi dengan adanya teknologi yang sekarang berkembang, itu bukti bahwa Allah itu menambah ilmu ya. Dan sudah pasti ditambah. Dulu yang tadi saya katakan itu ya, belum mengenal huruf menjadi kenal huruf ya. Kemudian huruf tersebut ditulis dimanapun, batu, dinding, daun ya, pelepah kurma. Sekarang ditulis di kertas karena sudah muncul kertas, dan sekarang ditulis di dunia maya berupa internet ya. Tapi hanya yang satu dibutuhkan, 2 yang dibutuhkan, 1 iman, yang kedua berkelakuan baik ya. Begitulah kurang lebih dari saya tentang perubahan yang harus kita sadari, bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah. Pasti ada perubahan, pasti ada tambahan ilmu di setiap perubahan siang dan malam, sudah pasti ya. Siapa yang bilang tidak pasti, siapa yang bilang tidak ada penambahan, itu belum bisa mengerti tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Jadi Allah itu mengabulkan segala permintaan manusia ya. Seperti itu dari saya yang selaku mendapatkan mandat untuk memberikan sedikit wawasan keagamaan. Itulah kefakiran ilmu saya yang saya tidak punya apa-apa. Hanya itu yang saya bisa bicarakan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Amin.